Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kami akan menjelaskan tentang perkara yang beberapa hari terakhir ini cukup menjadi pemberitaan yang hangat di media-media nasional dan juga media daerah terkait dengan adanya video porno yang berisikan konten tersebut adalah persetubuhan antara ibu dan anak kandungnya. Jadi kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, dijelaskan bahwa dari pelaksanaan patroli siber, anggota Subdit 4 Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menemukan sebuah video di mana keberadaan video ini cukup viral karena mempertontonkan adegan pornografi yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Dari pelaksanaan patroli siber ini, kemudian kami melakukan upaya-upaya lebih lanjut dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk mengetahui dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk mengamankan para pelaku ataupun pelaku yang diduga terlibat di dalam konten video ini. Kemudian akhirnya perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 2 Juni 2024 si pelaku, seorang wanita berinisial R, itu akhirnya bisa diamankan oleh anggota kita dari jajaran Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di perjalanan menuju Polres Tangerang Selatan. Jadi yang bersangkutan ini karena mengetahui keberadaannya dicari oleh anggota kami dari rumah kontrakannya, kemudian dari rumah orang tuanya. Kalau rumah kontrakan ini ada di wilayah Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, tidak ditemukan. Kemudian juga kita cek ke rumah handai tauladannya ataupun sanak saudaranya juga tidak ada. Tapi akhirnya bisa kita lakukan penangkapan terhadap wanita berinisial R ini yang diduga merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sebagai ibu di dalam video konten sebagaimana kami jelaskan tadi. Perlu kami jelaskan kepada rekan-rekan sekalian, jadi modus operandi dari perbuatan yang dilakukan oleh ibu-ibu ini, jadi ini terjadi di tanggal 30 Juli tahun 2023. Pada tanggal tersebut, perempuan inisial R ini dihubungi melalui Facebook oleh akun dengan inisial IS, yang mana dari akun ini mengajak ataupun menjanjikan kepada wanita R ini apabila yang bersangkutan membuat sebuah video pornografi nanti akan diberi imbalan sebanyak 15 juta rupiah. Kemudian mendapatkan penawaran seperti ini, wanita R ini merasa tertarik, memang karena ada kebutuhan ekonomi, hingga akhirnya si wanita ini mengiyakan, dan akhirnya yang bersangkutan membuat video melakukan kegiatan pornografi ataupun persetubuhan dengan anak kandungnya yang masih berumur 4 tahun. Video ini dibuat dalam dua tahapan. Kemudian setelah dibuatkan video ini,
setelah jadi, video tersebut langsung dikirimkan melalui Facebook Messenger oleh wanita R kepada akun yang berinisial IS tadi. Kemudian dengan berjalannya waktu, video ini terus, mungkin waktu itu masih beredar secara di tingkat lokal, hingga akhirnya baru menjadi viral akhir-akhir ini di media sosial, dan cukup menjadi perhatian dan membuat kita prihatin atas adanya video yang dibuat oleh wanita R ini. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini akun IR yang menjanjikan akan memberikan sejumlah uang sebanyak 15 juta rupiah tidak ada dan tidak mentransferkan uang tersebut sebagai hadiah terhadap si wanita R ini. Kemudian hingga akhirnya sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kita bisa melakukan penangkapan, kita bisa mengamankan terduga pelaku wanita berinisial R ini setelah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait maupun juga dengan dari pihak keluarga dari pelaku sendiri. Kemudian kami jelaskan juga bahwa terkait dengan pasal yang dipersangkakan, ada 3 pasal yang dipersangkakan terhadap terduga pelaku. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1 Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Kemudian pasal yang dipersangkakan kedua yaitu pasal 4 ayat 1 Junto pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman minimal 6 bulan penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Kemudian juga denda minimal 250 juta rupiah dan maksimal 6 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan juga kita kenakan pasal persangkaan, yaitu pasal 88 Junto pasal 76I Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana dalam undang-undang ini ancaman hukuman maksimal adalah 10 tahun dan kemudian juga denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini 3 pasal persangkaan yang kita terapkan untuk sementara kepada si pelaku. Kemudian perlu kami sampaikan juga terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik jajaran Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Yang pertama, kita sudah melakukan penahanan terhadap wanita R sebagai si terduga pelaku. Kemudian yang kedua, terhadap si anak dengan inisial MR sudah kami koordinasikan dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah ataupun UPTD Tangerang Selatan untuk diamankan di rumah aman ataupun safe house. Kemudian yang ketiga, langkah yang kami lakukan adalah kita juga terus melakukan observasi dan pemulihan kondisi mental ataupun psikis korban anak atas nama yang berinisialkan MR dengan melibatkan psikolog anak. Kemudian yang keempat, saat ini penyidik sedang terus berkoordinasi secara aktif
dengan Bab Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya untuk mendalami pemeriksaan kejiwaan dari si terduga pelaku. Untuk hasil pemeriksaannya, apabila sudah ada, akan segera kami update kepada rekan-rekan media sekalian. Kemudian yang terakhir, kami saat ini juga terus melakukan kegiatan pengembangan untuk mencari keterlibatan dari pihak-pihak lain yang diduga juga ikut berperan aktif dalam rangka menyebarkan video pornografi ini melalui media sosial ataupun melalui media lainnya. Mungkin itu untuk awalnya dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian terkait dengan pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh jajaran Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan video pornografi yang melibatkan ibu dengan anak kandungnya yang masih berada di bawah umur. Demikian, terima kasih.